Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Putina di tema 1 subtema 2 untuk membahas beberapa muatan materi. Kali ini kita akan membahas tema 1 subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Nah, kita lihat ringkasan materinya. Nah, kita mulai dengan IPS, keragaman agama di Indonesia, serta perayaan hari-hari besar keagamaan di Indonesia. Nah, ini ada gambar-gambar tempat ibadah dari agama Islam, kemudian ini agama Konghucu, kemudian ini ada Kristen, ada Buddha, kemudian ada Katolik dan Hindu. Ya. Ini secara rinci, Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikut ini adalah 6 agama di Indonesia beserta kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar keagamaannya. Ini kalian pasti sudah hafal ya, agama Islam, ya, kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, kemudian hari besar keagamaan yang baru saja kita rayakan itu Idul Adha, ya. Yang lain ini banyak sekali. Kemudian agama Kristen dengan kitab suci Alkitab, tempat ibadahnya gereja, dan hari besar yang menjadi hari raya bagi mereka adalah hari Natal, ya. Kemudian lanjut agama Katolik, ya, kitab sucinya sama, kemudian tempat ibadahnya juga gereja, hari besarnya pun sama. Ya. Kemudian ada agama Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besar keagamaannya Nyepi, ya, Nyepi. Kemudian Saraswati dan Pagerwesi. Sedangkan agama Buddha, kitab sucinya adalah Tripitaka, tempat ibadahnya Vihara, ya, hari besarnya adalah Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Agama Konghucu, kitab sucinya Sisu Wujing, tempat ibadahnya adalah Kelenteng. Hari besar keagamaannya adalah tahun baru Imlek dan Cap Gomeh. Ya. Nah, ini perayaan hari-hari besarnya. Ya, Idul Fitri itu hari besar keagamaan umat Islam, dirayakan setiap tanggal 1 Syawal, penanggalan Hijriah. Pada saat sebelum merayakan, umat Islam akan menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Dan pada saat hari raya, umat Islam saling mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Ya, meskipun untuk tahun ini ya, karena ada pandemi, kita tidak bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita. Kemudian hari Natal ini biasanya tanggal 25 Desember. Ya, yang merayakan adalah agama Kristen dan Katolik. Hari Raya Natal merupakan peringatan kelahiran Yesus. Selanjutnya ada Nyepi untuk agama Hindu, dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Saat merayakan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri untuk memperbaiki diri kita sendiri-sendiri. Dan hari raya Waisak untuk agama umat Buddha, ini adalah hari raya yang besar, ya, hari raya yang besar. Biasanya di Indonesia dipusatkan di kompleks Candi Borobudur. Dan yang terakhir adalah Imlek yang menjadi hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaannya
dimulai hari pertama bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut, terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Dan ada pertunjukan barongsai. Nah, itu ya. Ya, lanjut seni budaya dan prakarya. Kita akan bahas tentang pola lantai dalam tarian. Apa itu pola lantai? Ya, pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Fungsi pola lantai itu adalah satu, untuk menciptakan kekompakan antar penari, memperindah tarian, dan membentuk komposisi dalam pertunjukan supaya lebih menarik. Macam-macamnya, antara lain bentuk vertikal. Ini vertikal berpasangan ya, ini bisa saja ini hanya satu-satu orang dalam sebuah barisan vertikal. Begitu juga dengan yang horizontal atau mendatar. Ya, ini bisa satu-satu. Kemudian bentuk diagonal, serong ya. Nah, serongnya itu bisa serong ke kanan atau serongnya ke kiri ya. Kemudian ada bentuk zigzag ya, jadi bisa seperti huruf Z juga bisa ya, arahnya ke sana ya. Ini kemudian ada bentuk lingkaran. Nah, selain itu ini masih ada beberapa macam ya. Ini menyilang tapi diagonal ya, diagonal yang menyilang karena ada dua arah diagonal. Kemudian ada juga melengkung atau setengah lingkaran. Nah, ini ada digunakan atau dimanfaatkan oleh penari-penari tertentu ya. Di sini ada gambar tari kipas yang menggunakan pola lantai lingkaran. Kemudian ini ada tari dari Yogyakarta ya, tari Srimpi ya, ini ada segitiga ya. Nah, kemudian ini ada tari saudati menggunakan pola lantai diagonal. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita sampai pada PPKN, kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Kerjasama itu dapat dilakukan di mana saja. Manfaatnya, apa dari kerjasama itu? Yang pertama, meringankan pekerjaan. Yang kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama. Kemudian meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa tolong-menolong. Nah, di sekolah terdapat juga bentuk-bentuk kerjasama seperti tiket kelas, kemudian mengumpulkan sumbangan, ya, untuk misalnya kalau sekarang untuk yang menderita COVID, ya, kemudian mengerjakan tugas secara kelompok, tapi tidak bisa kita lakukan saat ini ya, karena kita harus belajar sendiri dari rumah. Kemudian kerja bakti, kebersihan sekolah. Besok kalau kita masuk lagi sekolah secara offline. Ya. Nah, ini ada ronda kerja bakti, membersihkan lingkungan, gotong royong, menolong warga. Kemudian misalnya persiapan peringatan kemerdekaan. Di manakah ini? Ya, bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Kalian bisa mencari contoh-contoh lain untuk kerjasama di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah. Nah, kita akhiri materi kali ini. Selalu semangat belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.